Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrian Ulan Triutami, biasa dipanggil Febi. Saya merupakan mahasiswa kebidanan Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Nah, di pagi hari ini kita bakalan banyak sekali ngebahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, meliputi eksternal, internal, dan juga bagian-bagian dari pelvis, meliputi bagian keras, bagian lunak, beserta jaringan dan ligamennya. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas tentang tipe-tipe pelvis. Gimana sih tipe-tipe panggul kita itu? Apakah kamu termasuk android atau platypoid? Dan juga kita bakalan ngebahas tentang bagaimana cara mengukur panggul, bagian luar maupun bagian dalam. Nah, jadi jangan lupa nonton ya. Apa sih sistem reproduksi pada wanita? Jadi, sistem reproduksi pada wanita adalah suatu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan oleh wanita untuk berkembang biak. Nah, organ sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, genitalia dan mamae. Tapi khusus pada pagi hari ini kita akan membahas tentang genitalia. Genitalia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Pertama-tama kita akan membahas tentang genitalia eksternal. Tapi apa sih itu genitalia eksternal? Genitalia eksternal adalah sistem reproduksi pada wanita yang berada di luar, yang dapat dilihat langsung oleh mata. Nah, bagian dari genitalia eksternal yang pertama yaitu mons pubis. Bisa dilihat gambarnya. Mons pubis adalah suatu bagian yang menonjol yang berada di atas simfisis pubis yang mengandung kelenjar sebasea, dan pada wanita dewasa akan ditumbuhi bulu dan berbentuk segitiga. Yang kedua ada klitoris. Jadi klitoris ini terletak di bagian atas vulva dan di atas dari uretra. Nah, klitoris ini adalah bagian yang berfungsi untuk memberingkan rangsangan pada saat berhubungan intim. Klitoris sendiri dikatakan sebagai organ yang paling sensitif karena memiliki 800 jaringan saraf. Yang ketiga ada uretra. Uretra terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra berfungsi untuk menyalurkan urin setelah proses berkemih. Yang keempat ada himen. Himen atau selaput darah. Nah, himen sendiri terletak di vagina. Ia berfungsi untuk melindungi lubang vagina dari kotoran yang masuk ke vagina. Yang kelima ada labia mayora dan labia minora. Nah, labia mayora sendiri yaitu bagian bibir vagina yang tebal yang berada di luar. Sedangkan labia minora yaitu suatu bagian bibir yang terletak di dalam vagina. Nah, kedua labia ini berfungsi untuk melindungi vagina. Lalu bagian selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan suatu bagian yang dijadikan penghubung menuju rahim yang berada di luar, yang dimana labia dan vulva sebagai penghubung jalan masuknya. Lalu ada anus. Anus sendiri merupakan bagian terakhir dari kolon atau usus besar. Ia berada di bagian bawah rektum. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa feses dari tubuh manusia. Nah, lalu di bagian atas dari anus ini ada perineum, yaitu jarak antara vagina dan anus. Oke, jadi yang kedua kita bakalan ngebahas kelenjar apa aja sih yang ada di sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada kelenjar Bartholin's atau Bartholin's gland atau disebut juga dengan vestibular glands. Nah, bisa dilihat gambarnya. Jadi, kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang berada di setiap bibir vagina. Kelenjar ini terletak di antara
jam 5 dan jam 7. Kelenjar ini berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat terdeteksi oleh mata maupun teraba oleh tangan. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat berhubungan seksual. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar skin atau skin glands. Bisa dilihat, ini dia kelenjarnya. Kelenjar ini terletak di antara sisi uretra baik dari kanan maupun kiri yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu wanita pada saat proses orgasme. Jadi kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu membahas tentang genitalia internal. Apa sih itu genitalia internal? Genitalia internal adalah sistem reproduksi wanita yang berada di dalam tubuh wanita yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Nah, bisa dilihat gambarnya. Pertama yang kita bahas adalah ovarium atau ovari. Di sini yaitu sepasang organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti biji kenari, sepasang kiri dan kanan yang memiliki ukuran 2 cm dan lebar 1 cm yang memiliki struktur orkoid padat. Nah, di sini ovarium sendiri berfungsi untuk menghasilkan hormon bagi wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Tidak hanya itu, di ovarium ini juga menghasilkan sel telur setiap bulannya, mulai dari wanita itu pubertas sampai dengan dia menopause. Nah, di dalam ovarium ini terdapat folikel yang berisi cairan. Lalu yang selanjutnya ada tuba Fallopi. Bisa dilihat. Tuba Fallopi itu ada sepasang ya. Tuba Fallopi adalah saluran dengan panjang 10 sampai 13 cm yang berdiameter 1 cm. Nah, di tuba Fallopi ini itu menghubungkan antara sel telur atau induk telur dengan uterus atau rahim. Nah, di tuba Fallopi ini berfungsi untuk menyalurkan sel telur dari ovarium menuju rahim pada saat proses ovulasi. Selain itu, tuba Fallopi juga berfungsi sebagai tempat bertemunya antara sel telur dengan sel sperma pada saat proses pembuahan. Tuba Fallopi sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada infundibulum. Infundibulum adalah saluran yang berfungsi untuk mengangkat sel telur atau menyalurkan sel telur yang telah matang. Dan yang kedua ada namanya ampula tuba. Ampula tuba adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat bertemunya antara sel telur dan sel sperma. Bagian selanjutnya dari tuba Fallopi yaitu istimus. Istimus sendiri adalah saluran yang berdiameter kecil yang dindingnya dilapisi oleh otot yang bertujuan agar proses pembuahan berjalan dengan baik sampai dengan sel telur tertanam di dalam uterus. Bagian terakhir dari tuba Fallopi yaitu intramura. Intramura sendiri yaitu bagian saluran yang sempit dari tuba Fallopi yang menembus dinding uterus yang berfungsi untuk menampung sel telur yang telah matang sampai berkembang biak menjadi janin. Bagian selanjutnya yaitu fimbriae. Bisa dilihat. Fimbriae ini jumlahnya sepasang, ada di kanan dan kiri yang berguna untuk menangkap sel telur agar tetap berada pada tempatnya. Lalu kita ke bagian yang selanjutnya yaitu uterus. Bisa dilihat ini uterus. Uterus sendiri yaitu bagian otot yang berbentuk seperti buah pir terbalik yang terletak di antara kandung kemih dan rektum yang berfungsi untuk memberi makan atau menampung sel telur yang sudah dibuahi sampai dengan menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Selain itu, di uterus sendiri terjadi proses yang disebut dengan proses menstruasi. Uterus sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama fundus uteri, yaitu bagian atas dari rahim.
Bagian atas uterus ini berfungsi untuk memperkirakan usia kehamilan atau fundus uteri. Yang kedua ada namanya corpus uteri atau badan rahim. Yang ketiga ada namanya endometrium. Yang ini endometrium ya, bisa dilihat. Nah, di sini itu lapisan tebal yang terdiri dari berbagai lapisan pembuluh darah. Nah, pada saat proses menstruasi, endometrium inilah yang tidak dibuahi sehingga meluruh karena tidak ada proses pembuahan di dalamnya. Lalu ada namanya myometrium, yaitu bagian tengah dari uterus, dan ada juga yang namanya perimetrium, yaitu lapisan luar dari si uterus ini sendiri. Yang terakhir yaitu serviks atau leher rahim. Bisa dilihat. Serviks sendiri yaitu bagian dari rahim yang terletak di antara internal os dan eksternal os. Nah, serviks sendiri ini berfungsi untuk memproduksi lendir yang berguna untuk menyalurkan sperma dari vagina ke dalam rahim. Serviks sendiri juga berfungsi untuk melindungi rahim dari bakteri ataupun benda asing dari luar. Baik, kita lanjut. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang bagian-bagian lunak dari pelvis atau panggul pada wanita. Nah, panggul wanita atau pelvis ini terdiri dari bagian lunak dan bagian keras. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagian-bagian lunak yang ada di pelvis. Bagian-bagian lunak yang ada di pelvis itu ada 3. Yang pertama terdiri dari otot atau muskulus, kedua terdiri dari jaringan, dan yang ketiga terdiri dari ligamen. Nah, sekarang apa sih fungsi dari bagian-bagian lunak pada pelvis? Fungsinya yang pertama itu membentuk anatomi jalan lahir. Yang kedua itu menyangga organ genitalia agar tetap berada dalam posisinya secara normal, baik pada saat hamil maupun proses nipas. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu pada saat proses persalinan, yaitu kelahiran secara kala uri. Kita di sini sekarang akan membahas tentang otot atau muskulus. Bisa dilihat gambarnya. Nah, jadi yang pertama di sini itu otot pada panggul wanita itu dibagi menjadi beberapa regio. Di sini saya akan membagi menjadi 4 regio. Yang pertama yaitu ada musculus gluteus maximus. Bisa dilihat ini gambarnya ya. Ini musculus gluteus maximus. Nah, fungsi dari musculus gluteus maximus ini adalah untuk membantu pada saat rotasi eksterna ataupun ekstensi panggul. Nah, otot musculus gluteus ini adalah otot terbesar dalam panggul wanita yang merupakan otot anti gravitasi. Yang kedua itu di musculus levator ani. Ini dia musculus levator ani. Musculus levator ani ini dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu musculus pubococcygeus, musculus puborectalis, dan musculus iliococcygeus. Nah, ketiga bagian dari musculus levator ani ini atau dari regio levator ani ini berfungsi untuk menyokong dari organ-organ dalam pelvis. Lalu kita masuk ke regio yang ketiga, yaitu musculus sphincter ani externus. Coba dilihat, ini dia musculus sphincter ani externus. Muskulus ini berbentuk seperti cincin yang melingkari organ anus pada tubuh kita. Nah, muskulus ini berfungsi untuk membantu rektum pada saat proses ereksi atau pengeluaran feses dari tubuh kita. Lalu kita masuk ke regio selanjutnya, yaitu regio perineum superficialis. Pada regio ini terdiri dari 3 buah otot utama. Yang pertama yaitu musculus bulbospinosus. Bisa dilihat ini gambarnya musculus bulbospinosus. Di sini muskulus ini berada pada setiap sisi vagina melingkari vagina. Nah, musculus bulbospinosus ini sangat penting karena memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menjaga organ vestibular pada wanita, dan yang kedua yaitu membantu kontraksi uterus, dan yang ketiga yaitu membantu pada proses pembukaan dan penutupan vagina.
Dan yang kedua ada musculus ischiocavernosus. Ini dia, bisa dilihat, ini dia musculus ischiocavernosus. Nah, musculus ini berada di permukaan perineum. Dan yang ketiga yaitu musculus transversus perinea superficialis. Bisa dilihat, ini dia yang kecil. Nah, musculus ini merupakan sekat otot yang berada di antara permukaan perineum dan atas anus. Lalu kita akan ngebahas bagian lunak yang ada di panggul, yaitu ligamen. Nah, pelvis itu tersusun dari beberapa ligamen. Di sini bisa dilihat yang abu-abu ini tuh ligamen ya. Itu termasuk bagian lunak. Yang pertama di sini ada ligamentum pubicum. Bisa dilihat, ini dia ligamentum pubicum. Nah, ligamentum pubicum ini itu terletak di articulatio symphysis pubis, yang dimana menghubungkan antara symphysis ramus kanan dan ramus kiri. Ada ligamentum inguinale. Nah, ini dia ligamentum inguinale yang terletak di atas ramus. Bisa dilihat. Lalu di sini ada ligamentum iliolumbale di antara sacroiliaca, articulatio sacroiliaca. Nah, lalu di sini ada ligamentum sacrotuberale. Ini dia, yaitu ligamentum yang menghubungkan antara os sacrum dan os tuber ischiadicum di os ischium. Nah, lalu ada ligamentum sacrospinale, bisa dilihat, ini dia, yaitu menghubungkan antara os sacrum dan os ischium. Lalu di bagian belakang itu ada namanya ligamentum supraspinale, yaitu di antara os sacrum di bagian sini. Bisa dilihat. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang bagian keras pada panggul yang terdiri dari os tulang dan artikulasio atau sendi, di mana panggul sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor atau vas pelvis dan pelvis minor atau true pelvis yang dibatasi oleh linea terminalis. Jadi ini namanya linea terminalis. Nah, pelvis sendiri itu berfungsi untuk yang pertama yaitu menyangga isi abdomen. Jadi di bagian sini itu berfungsi untuk menyangga isi abdomen. Dan bagian bawahnya atau true pelvis itu berfungsi untuk menyangga alat genitalia dan tempat proses jalan lahir. Kita akan ngebahas yang pertama yaitu os coxae atau tulang pangkal paha. Nah, jadi tulang pangkal paha itu lagi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu os ilium atau tulang usus. Yang kedua ada os ischium atau tulang duduk, dan yang ketiga ada os pubis atau tulang kemaluan. Jadi ketiga tulang pada tulang pangkal paha atau coxa ini dibagi oleh sebuah mangkok atau cawan. Jadi ini jadi pembaginya ya teman-teman, namanya acetabulum. Acetabulum itu sebuah bulatan atau mangkok yang ada pada os coxae. Ini dia namanya acetabulum, bisa dilihat. Nah, acetabulum ke atas itu namanya os ilium. Os ilium. Acetabulum ke bawah itu namanya os ischium atau tulang duduk. Acetabulum ke depan itu namanya os pubis. Os ilium atau tulang usus, yang dimana di sini penebalan tulang di atasnya ini yang paling menonjol itu disebut crista iliaca. Lalu bagian yang menonjol di depannya ini disebut sias, spina iliaca anterior superior. Nah, lalu di bagian bawahnya di sini namanya siai atau spina iliaca anterior inferior. Nah, lalu kita ke bagian yang belakangnya itu. Di bagian ininya itu ada namanya sips atau spina iliaca posterior superior. Lalu di bagian bawahnya lagi sedikit itu namanya sipi, yaitu spina iliaca posterior inferior. Nah, di bagian ilium ini juga ada namanya linea aquarta atau linea innominata. Ada juga cawan ini namanya acetabulum, dan ada
ada juga namanya incisura ischiadica mayor, yaitu ini ya. Lalu kita masuk ke bagian kedua dari os coxae, yaitu os ischium atau tulang duduk, yang terdiri dari yang pertama tuber ischiadicum. Tuber ischiadicum atau tulang yang menopang berat badan kita ketika duduk, ini dia. Lalu terdiri dari ramus superior dan ramus inferior. Nah, bisa dilihat. Lalu terdiri juga dari tonjolan, yang ini tonjolannya namanya spina ischiadica. Lalu terdiri dari incisura ischiadica minor. Lalu kita masuk ke bagian ketiga dari os coxae, yaitu os pubis atau os kemaluan, tulang kemaluan. Nah, di tulang ini itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada namanya ramus superior dan ada ramus inferior. Nah, ada juga di sini lubang di sini, ini namanya foramen obturatorium atau foramen obtura. Nah, di sini itu di tengah-tengahnya ini bersendi yang namanya articulatio symphysis pubis. Kita bahas ke tulang kedua di pelvis, yaitu os sacrum. Os sacrum adalah gabungan dari beberapa tulang vertebra. Di sini tulang sacrum ini disebut dengan tulang kelangkangan. Nah, di sini yang menonjol ini namanya promontorium. Jadi promontorium ini letaknya di sini ya, di os sacrum. Dia itu menonjol dan memiliki beberapa bulatan-bulatan yang tampak. Nah, bulatan-bulatan ini namanya foramen sacralia anterior. Lalu bagian tulang yang ketiga yaitu tulang coccygeus. Os coccygeus yaitu gabungan dari 3 sampai 5 buah ruas tulang vertebra yang menyatu menjadi satu. Nah, pada os coccygeus ini ketika terjadinya persalinan, os coccygeus yang semulanya melengkung ke depan ini akan terdorong 1 sampai 2 cm ketika terjadinya proses persalinan. Itu diibaratkan dengan jari kelingking kita. Apabila kita dorong dia ke belakang maka akan terasa sakit. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh ibu hamil pada saat persalinan. Kita ke bagian artikulasi atau sendi yang ada di panggul wanita. Nah, pelvis itu terdiri dari 4 artikulasio. Yang pertama sepasang artikulasio sacroiliaca yang terdapat di kanan dan kiri. Nah, artikulasio ini itu menghubungkan antara os sacrum dan os ilium. Yang kedua itu ada artikulasio symphysis pubis yang terletak di tengah antara pubis kanan dan pubis kiri. Lalu ada artikulasio coccygia, yaitu artikulasio yang menghubungkan antara os sacrum dan os coccygis. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe dari pelvis. Nah, tipe-tipe dari pelvis itu dari bentuk panggul kita itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu bentuk ginecoid, android, anthropoid, dan platypeloid. Kita akan membahas tipe atau bentuk panggul yang pertama, yaitu tipe panggul ginecoid. Nah, pada tipe panggul ini hampir 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Dikarenakan ini cocok untuk menampung bayi karena memiliki spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol. Lalu memiliki arcus pubis yang membulat. Lalu kita ke bentuk panggul yang kedua, yaitu tipe panggul android. Nah, tipe panggul ini berbentuk seperti hati. Dimiliki oleh 33% pria karena bentuk panggul ini memiliki sakrum yang datar dan memiliki spina ischiadicum yang lebih menonjol. Lalu kita ke bagian ketiga, yaitu tipe panggul anthropoid. Nah, pada panggul ini berbentuk hampir seperti segitiga dan hampir dimiliki oleh semua laki-laki karena bentuk dari spina ischiadicanya itu tidak menonjol, dan apabila dimiliki oleh wanita, yaitu biasanya wanita yang berperawakan tinggi besar dan memiliki tungkai yang panjang. Lalu kita ke tipe panggul yang terakhir, yaitu tipe panggul platypeloid. Nah, pada tipe panggul ini berbentuk oval. Nah, tipe panggul ini jarang ditemukan pada
maupun wanita. Biasanya tipe panggul seperti ini ditemukan pada orang yang mengalami gangguan perkembangan seperti hereditary dan rakitis. Jadi kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara pengukuran panggul luar menggunakan jangka panggul. Jadi yang pertama kita akan melakukan pengukuran distansia spinarum. Distansia spinarum adalah pengukuran jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan spina iliaca anterior posterior kanan, di mana jarak normalnya yaitu antara 23 sampai 26 cm. Lalu kita mulai. Yang kita dapatkan adalah 24 cm, jadi termasuk normal. Lalu kita akan mengukur kedua, yaitu distansia cristarum, yaitu jarak antara crista iliaca kanan dan crista iliaca kiri. Normalnya adalah dari 26 cm sampai 29 cm. Pertama-tama kita harus cari letak dari crista iliacanya, yaitu di bagian sini, 26 cm. Lalu kita akan melakukan pengukuran yang ketiga, yaitu conjugata externa atau boldelum, yaitu pengukuran antara atas simfisis pubis dan ujung processus spinosus lumbal kelima, yang dimana nilai normalnya yaitu antara 18 sampai 20 cm atasnya ya. Nah, lalu kita ke lumbal ke 5 di sini. Nah, yang saya dapatkan adalah 19 cm pengukuran lingkar panggul. Di sini saya menggunakan alat pengukur yaitu Medlin. Nah, pengukuran ini itu dimulai dari tepi atas simfisis pubis, lalu ke ramus kanan, lalu berputar ke ramus kiri dan bertemu kembali di atas simfisis pubis. Lalu kita cari ujung atas dari simfisis pubis bagian depan. Nah, kita bawa ke sini. Lalu ke sini. Nah, nilai yang saya dapatkan adalah 85. Jadi termasuk normal. Nah, itu dia video dari saya. Sebagai seorang bidan itu penting kita harus memahami tentang anatomi sistem reproduksi pada wanita, karena itu berkaitan penting pada seorang wanita. Jadi kita harus mengetahui ini ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua sebagai sumber belajar. Sekian dari saya, kalau lebihnya saya mohon maaf.